Nah, jangan percaya sama cewek yang minta balikan, yang atau gampang. Iya, benar itu. Kena CR. Berarti itu CR celurit ya? Iya, celurit gitu. Bagi lu, Pak, ada yang dari belakang. Gaskan. No, ya udah maju kan. Lu paling depan. Apa ini? Gua bilang. Tapi kayak lu tahu enggak sih kayak lu tuh sebenarnya tuh enggak. Ingatlah kembali tentang Boto Hausi kita menunggu. Lah, dari mana lu? Baru cabut gua anjing. Gimana? Kabar? Gimana sekolah hari ini? Ya, kayak suntuk banget sih mau. Udah sekolah, udah negeri swasta ya. Iya, makanya. Terlalu disiplin anjing, males gua. Gua aja jam tadi lo gua baru masuk satu pelajaran langsung bolos. Aduh. Terus lu bayar sekolah buat apaan? Selamat datang di Son Sekerta Podcast. Jadi kita hari ini kelihatan kan kita pakai baju apa? Ya jelas lah kita mau bahas tentang negara. Ya enggak lah. Ya kita mau bahas tentang flora dan fauna. Sekolah banget kan? Sekolah banget. Lupa banget kan? Sekolah banget. Sebelum itu, om Billy ngelak, itu apa Le? Kopi susu sih, Cia banyak putih hangat sih, Ci. Yo, TW yo. Oke. Bayar meneh apa? Ngutang sih kali. Kita siapa tuh guru korupsi SPP soalnya. Pancet ayo niku. Nah, kita bahas. Mana ya? Le kurang ajar aja. Kita bakalan bahas tentang masa-masa sekolah sih. Gitu. Karena kita kan udah pakai baju gini kan. Lu udah putus surat malu nih. Kenapa? Udah putus surat malu. Udah, karena kita harus totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Bener banget. Itu nggak sih? Yoi. Jadi seperti biasa kita ada di tempat tongkrongan cozy seantero ikan tombro. Di sini ada kresistikan Tombro. Siapa? Pak Toyo. Sekarang mungkin kita bakal bahas tentang masa-masa sekolah ya kan. Ini kita juga udah lama banget nih nggak pakai baju-baju kayak Terakhir gini. kapan lu pakai baju ini? Terakhir gue 2018. 2018. Iya. Gue pas pakai baju ini gue masih punya pacar. Lihat sekarang. Sekarang udah enggak, Pak? Udah enggak. Jangan Le, om ini Le. Saya OTW. Kalau lu, ini 2019 lulus. 2019. 2019. Oh, sekarang kan sudah 2022 ya kan? 3 tahun. Gue 4 tahun berarti. Baik, gini. Masih cukup loh. Masih pantas jadi anak Tapi SMA. lu tuh kan dari mungkin TK, SD, SMP kan. Ya seperti itulah gitu kan. Yang kata orang-orang banyak yang bilang nanti lu di masa sekolah tuh yang paling berkesan tuh di SMA. Ya. Ya kan? Nah, ekspektasi lu di pertama anjing gue sini SMA nih. Itu apa tuh? Pertama kali gue masuk SMA karena gue gak keterima di SMA top 5-nya Karawang ya kan, 5 besar Karawang. Jadi saya masuk ke SMA ya sedikit di pinggiran lah. Oh enggak, ini bagus. Jadi ekspektasi pertama gue masuk sekolah SMA ya waktu itu gue bakal menjadi ketua OSIS. Kenapa? Karena pede banget itu. Karena saya harus mengumpulkan portofolio dan saya kan nggak bisa basket ya. Olahraga ekskul saya kurang ya kan. Futsal. Ya futsal saya gitu-gitu aja. Terus gue waktu mau masuk SMA itu berpikiran gini, saya tidak mungkin jadi anak yang apa sih kalau terkenal tuh namanya? Ini famous. Jadi bukan namanya itu bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris ya. Misi. Nah, ini dia. Silakan, Kak. Oke ya. Terima kasih. Kotong bayar ngono. Ya ngutang sih kalau korupsi SPP guru. Wes ngobrol. Baik lagi tadi ya. Jadi kenapa jadi gue pengen jadi ketua OSIS? Pertama sih gara-gara gue pengen famous di SMA. Jadi caranya dengan menjadi ketua OSIS. Karena saat menjadi ketua OSIS, lu juga jadi ini apa namanya? Pusat perhatian. Udah bahasa Inggris lah ya. Itu. Ya itulah. Jadi gue ekspektasi pertama jadi ketua OSIS dan gue pengen lulus bagus ya kan. Dan ini sih pengen punya cewek sih. Tercapai. Tapi hebatnya apa? Ya mungkin lo dulu dah. Tahun. Padahal cuma satu. Jadi kalau ekspektasi gue tuh. Kalau lo gimana ya ekspektasi waktu pertama kali masuk SMA? Karena ini Pak ya, karena saya sebenarnya terjebak di perantauan. Jadi pada saat itu saya cuman lagi jalan-jalan di kota dingin ini. Kota Malang. Yang sekarang hujan terus. Udah ke Bogor. Ini aja harusnya tadi kita
praktik jam 7, jam 6-an. Jam 9 kurang. Nah, terus akhirnya diajak jalan-jalan sama nyokap, Pak. Aku masuk ke sekolahan. Ya sudah, Catholic School the way of life. Dan ekspektasi saya tuh nggak terlalu tinggi sih, karena menganggap bahwa ini akreditasi ini aneh di sekolah. Sedangkan gue dari SD SMP tuh di yayasan yang itu benar-benar apa ya? Ya bagus gak bagus sih sebenarnya. Gue cuma standar lah. Iya, insecure sih. Kayak masuk kayak gue bisa nggak ya ngikutin di sini gitu loh. Apalagi di SMA yang itu kayak lu pernah mikir gini gak sih benar-benar? Ini kalau misalnya SMA gue hancur, hidup gue hancur. Iya bisa jadi. Iya kan. Nah itu jadi gue kayak udahlah, bablas aja. Ternyata kelas 10 semester 1 itu masih ranking, Pak. Selanjutnya saya mencoba nakal. Berhasil? Maksudnya mencoba nakal, masih nakal Malang nih gitu. Berhasil. Banyak akhirnya yang suka sama saya guru-guru. Ya namanya juga kenakalan ya. Iya, Tapi kalau lu sendiri, yang tadi udah sedikit bahas kenakalan nih. Hal yang menurut lu paling nakal waktu SMA atau SMP atau SD apa tuh? Paling nakal? Gue paling nakal itu yang gue sendiri pribadi. Nakal lebih kurang ajar sih, Pak. Apa tuh? Ini yang nakal ke guru ya? Oh, gue kira narik stockingnya Bang Matahari. Itu kan gak di Si sekolah. ada. Jadi ini penonton kita ikut ngomong ya. Gak apa-apa. Kayak Facebooker lah. Jadi waktu SMP tuh zaman-zaman ini Pak main laser. Apa? Laser yang merah. Oh, laser. Yang gocengan kalau di abang-abang. Itu Waktu SMP dengan gobloknya saya ke papan tulis yang guru lagi menulis di papan tulis. Loh, itu kan ini. Apa penonton kalau presentasi kan ada poin laser. Pointer. Ini kan tujuannya kalau pointer kan menunjukkan. Ini mengganggu. Disturber berarti. Iya. Oke. Setelah itu diambil kan Pak, disita. Terus dengan entengnya saya ngomong, kan ibu udah kerja, harus bisa beli sendiri. Harus bisa beli sendiri kok, ambil punya muridnya. Langsung. Kurang ajar Saya. Anak bajingan. Duh. Ya terus. Akhirnya ya, itu yang menurut gue kayak menjadi titik balik kayak senakal-nakalnya gue kalau ke orang tua jangan lah. Terus tadi kan sempat SMA mencoba nakal tuh. Iya. Kalau lu waktu itu SMA nakalnya gimana sih? SMA itu karena beda ya pergaulan yang di Serang sama di Malang. Itu kalau di Serang nakal-nakalnya tawuran, bisa gitu kan. Nah, terus waktu pas udah di SMA nakalnya lebih ke ini sih. Apa ya namanya ya? Mabok. Mabok pertama kali SMA? Kalau minumnya SMP. SMP. Tapi yang bener-bener kayak udah yang pura-pura, yang dulu kita pura-pura mabuk, sekarang pura-pura sadar kalau pulang kayak begitu. Oh, SMA. Oh, mungkin lebih ke ini ya, kenakalan remaja lah. Iya, yang ibaratnya menurut gua sebenarnya kalau misalkan gua di Serang pun di umur segitu SMA, ini sama sih kenakalannya. Gitu sih. Dan akhirnya sampai sekarang ketagihan. Gak apa-apa. Kalau ini ngerokok saya, Anda rokoknya di sana. Gua mana? Nah, jadi kalau lu kenakalan gitu ya, tapi sebenarnya itu ini enggak sih? Apakah yang paling nakal tuh dalam apakah cuma mabuk doang atau pernah sampai dihujat satu sekolah gara-gara agama? Gimana gitu? Kalau enggak sih, maksudnya yang benar-benar nakal lu kan nakal remaja. Ya itu sih, ya paling juga kalian Saya enggak. Gue takut ditonton udah nanti dikat aja. Iya, sampai sekarang gue masih aman. Masih aman. Sama. Nah, Kalau lu sendiri lah. kalau gue kenakalan gue paling nakal menurut gue ini anak basis lah. Iya nih gue. Albis ini. Soalnya gue SMP kan di Karawang kan. Gue SMP di Karawang tuh sempet namanya juga bocah SD, Pak. Baru masuk SMP nih. Masih panas nih. Masih wah apa nih? Iya. Terus sama kakak kelas tuh diajak kayak ke halte gitu. Gue kira kan mau pulang bareng. mau pulang bareng gitu kan. Polos banget anjing, mau pulang bareng enggak? Tiba-tiba, ayo ikut. Oke, balik kan, ayo balik. Naik angkot tuh, naik. Kok turun di pinggir jalan? Ini bukan rumah saya. Ini bukan rumah saya. Terus kok
di sana rame orang juga, rame anak-anak kan. Gue lihat kok bukan SMP gue di sana, ya kan. Tiba-tiba Pak, ada yang dari belakang. Kaskan. No, ya udah maju kan. Lu paling depan. Apa ini? Gue bilang. Tapi kayak lu tau gak sih kayak lu tuh sebenarnya tuh nggak ngantri di situ, tapi lu ke bawah arus. Oh jadi kayak lu coba. Oh yaudah ayo. Iya, gitu langsung cat. Udah kan, cat. Aurang. Bijir. Aduh, takut saya kalau sama itu kan, zaman SMP gitu. Habis itu, set. Kenal lah. Apa? Telinga. Bisa ditunjukkan, Pak? Ini. Nanti di zoom ya? Iya. Itu kena CR. Berarti itu CR celurit ya? Iya, celurit gitu. Kalau DR kan gear. Iya. Cristiano Ronaldo. Berarti kalau LM Lionel Messi. Nah, Aduh. Lanjut. Tapi dari tadi ya, yang nakal-nakal tadi gitu kan, yang menurut lo apa namanya ya? Tadi kan yang kita bahas kan nakal-nakalan, cuma kayak wah ya gitu, manisnya. Yang di sekolah? Iya. Kalau di sekolah sih gue ada ya pasti kan ada negatif kan, ada negatifnya, ada positifnya, terus ya kenang-kenangan lah gitu kan. Kalau gue paling berkesan tuh kalau kalau negatifnya ya habis gara-gara tawuran itu Pak, saya diancam dikeluarkan dari SMP. Itu disomasi. Iya kayak gitu. Terus? Akhirnya ya udah saya jadi anak baik. Setelah itu jadi anak baik. Tapi ada kemungkinan ketika lu nggak jadi korban itu masih bisa nggak ketahuan Pak. Kan kita sekarang matanya gayanya anak SMA ya. Kan lu anak hukum udah jangan ngomong hukum dulu. Gitu ya. Ya itu sih, terus habis itu kalau positifnya banyak sih. Kayak gue akhirnya jadi anggota OSIS juga, pengurus juga waktu itu akhirnya, walaupun nggak jadi ketua karena kalah tenar saya Pak. Habis itu ya cinta lah. Terus. Ini ada negatifnya dikit. Waktu negatif tapi menyenangkan gitu. Jadi gue waktu SMP Gimana? negatif tapi menyenangkan. Jadi gue waktu SMP sih ya, namanya bocah SD ya kan, baru masuk SMP. Gue tuh pacaran tuh bisa sampai kalau di total lah 6-7an lah SMP tuh. Dan itu tuh ada kayak teman SMP saya. Itu jadi pride gak buat lu? Pride dalam diri tapi malu di luarnya. Oh iya. Orang kok gue di sini deh. Nah, jadi gue waktu itu ya kenapa gue bisa bilang negatif tapi menyenangkan? Karena waktu itu gue sempet kayak pacaran tuh dengan dua cewek yang berbeda gitu loh. Selingkuh. Udah kayak Mas Aris ya? Iya, layangan putus. Terus. It's my dream. Iya terus. Habis itu ya udahlah, kena karmanya di SMA. Di SMA itu akhirnya Lu udah pacaran? sampai kelas 3 gue baru dapat pacar. Udah mau lulus. Tuh. Ya semoga kamu baik-baik aja di sana. Jangan lupa Biomax-nya gue bawa dari Bandung gitu. Siapa namanya? Namanya Rica. Riri Caca. Bukan. Bukan. Itu mah temen kita. Maaf. Gitu. Kalau lu sendiri Apa nih? positif, negatif atau apa ada kenangan kepada guru kah? Kalau gue itu dulu SD ya, kenangannya itu. Jadi sebenarnya guru-guru ini ada nggak sih lu dulu tuh ibu-ibu wali murid yang dia tuh selalu sibuk kalau ada acara di sekolah? Oh iya, ada. Ya, ada. kan? Yang mulai dari keuangan, bajunya harus sama. Iya, semuanya itu. Itu ibu saya ngurus. Oh ibu lu? Ibu sama Anin lah, ibu PKK-nya. Oh paguyuban. Paguyubannya. Itu. Nah, tapi kayak gue tuh di sekolah tuh kayak ya nakal iya. Yang paling nakalnya sih ini sih. Yang sering ngobrol terus sampai di lakban. Oh iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya guru pendukung gue tuh kayak nggak bisa, sungkan. iya. Karena ibu anda paguyuban. Jadi begitu. Kira ya sudah SMP banyak masalah di luar, di sekolah juga. Ya kan yang lucunya adalah tidak bayar uang SPP selama 3 tahun tapi bisa ikut studi tour 3 tahun berturut-turut. Terus SMA sih yang menurutku paling benar-benar menjadi timbal balik. Kenapa tuh? Karena walaupun ya tadi yang gue cerita nakal-nakal gue SMA tapi sekolah gue masih masih rajin. Tugas ibu kerjain walaupun nilainya jelek. Terus OSIS juga jalan, pramuka jalan. Pokoknya guru-guru yang di SMA tuh yang gue rasa ya kayak butuh gue gitu sih. Oh. Dan di situ gue banyak belajar gitu. Dari guru yang sebenarnya gue nggak suka tapi ada apa juga sih lu, ada guru lu terlalu disiplin nih, ya kan? Lu ini nggak suka sebenarnya gitu kan? Terus apa ya?
tapi butuh ilmunya. Oh iya. Dan akhirnya gue mencoba untuk menghilangkan ego gue itu untuk ini gue butuh orang ini. Dan akhirnya gue jadi sampai sekarang. Jadi apa? Dibilang orang juga belum sih. Apa ya? Menurut gini nih, di umur kita mungkin lu kayak banyak yang seumuran kita, tapi mungkin belum sampai di titik ini. Oh iya, ya. Bukan masalah podcastnya lo ya, tapi di hal di luar. Gitu sih kawan-kawan. Si kawan-kawan cuk. Terus kalau zaman dulu tuh kita tuh ada nggak sih? Kalau di lu sendiri kan kita beda SMA ya kan. Tapi kan kita punya satu masa yang sama sebenarnya kan. Di tahun 2016-an sampai 19 berarti kan. Ya kan, lu 100 tahun lah, 100 tahun kan. Nah, yang lu ingat waktu kita sekolah lah. Tren apa tuh waktu itu? Waktu sekolah tuh. Tren maksudnya di zaman itu ini di SMA atau kebawa ke sekolah gitu. Ini waktu apa nih teman SD, SMP? Terserah. Yang menurut lu sangat berkesan lah. Itu gua di SMA sih. Apa tuh? Karena saya dulu di Serang itu tidak mengenal musik, Pak. Kenal sih, maksudnya mengerti musik. Tapi Yonglek. ya, tapi sebelum itu banyak gitu. Jadi dulu di Serang tuh tren-trennya ini, Pak, anak hip hop. Itu kira ke bawah kalau itu sama temen-temen. Terus masuk ke sini itu beda. Kenapa tuh? Jadi waktu 2016 2000 berapa? 2000 sampai 2000 gue lulus. Itu pokoknya yang anak-anak paling sering dengar sama anak-anak acara lah, kalau anak-anak orang mau bilangnya tuh ke ini Pak musik. Tuh. Popang. Yang tadi kan tapi popangnya bukan yang kan orang-orang mungkin di luar itu yang cuma popang Malang doang. Popang lokal doang. Yang gua tahu itu sampai saat ini gitu sih. Oh, perbedaannya gitu ya. Kalau gue dulu masa sekolah gue tren itu ya, itu ada beberapa. Pertama film atau tayangan yang kita tonton. Oh, dulu Cak. Iki. Yang namanya yang punya tongkrongan. Yang punya tongkrongan. Ketua basis gitu kan. Katak bijil bukan. Karena kan basis atau itu gua waktu itu pertama tren yang membuat sekolah gua tuh satu sekolah pakai jaket levis, Pak. Iya, itu belum ada Dilan, Pak. Belum. Jadi waktu itu tuh zaman-zamannya levis tuh yang jeans. Elvis Presley. Elvis. Oh, sorry. Nah, jadi waktu itu yang membuat satu sekolah gue tuh pakai jaket jeans waktu itu. Itu gara-gara film GGS, Pak. Sumpah. Kok GGS pakai levis? Anda tahu Aliando? Iya. Nah, di sinetron itu dia pakai jaket jeans. Oh. Jadi semua pada pakai jeans, pakai outer gitu-gitulah. Itu. Kira-kira lo ikutan itu. Sebelum Aliando pakai, gue udah pakai dulu. Gitu. Tapi keren ini sih. Soalnya masih punya duit dulu aja. lah sekarang? Ya gini-gini aja Mas. Ini sampai ngutang kan awal. Ngutang sih ya. Lu keren ini sih kalau misalnya kayak tren waktu di Serang tuh ini kayak lebih banyak tuh kayak telat tren sih sebenarnya. Kenapa? Dan apa trennya? Dulu tuh waktu gue SMP ya, itu kan trennya hip hop tapi dia nggak sampai yang bener-bener baju kompor-kompor kan. Lebih ke ini sih anak-anak BMX. Oh iya. Nah itu jadi baju-baju BMX-an lah gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu Serang lagi naik-naik ke bola, udah pada maca ultras. Oh, gitu, kasualan. Iya. Tapi juga ada sih dulu waktu gua. Iya. Rokok aja ngutang dulu. Aduh iya Bang. Terus. Jadi waktu SMA gue juga ada tren ini, Pak. Ya Dilan itu termasuk lah. Jadi satu sekolah tuh baca buku Dilan semua itu. Itu jadi langsung jadi ini ya duta literasi ya. Iya. Literasi cuma Dilan tapi. Makanya. Tapi gue juga berterima kasih sih pada buku Dilan. Kenapa tuh? Gara-gara itu gue punya cewek. Lu mempraktekkan yang ada di buku Dilan itu gimana itu, Pak? Iya, beberapa gue praktekkan. Sumpah gue praktekin. Kayak, aduh anjing gue malu nih. Iya. Lu tau gak sih di film Dilan dan di buku Dilan tuh ada yang namanya apa? Aduh, malu gua. Ini jadian terus tanda tangan kontrak gitu loh. Ini lu pengen kerja pada kontrak MOU. Sumpah. Jadi gue ngikutin gitu. Terus kayak
Jadi lu lakukan itu ke pacar lu? Iya. Lu bikin surat kontrak gitu kan? Di print. Enggak, ditulis tangan dong. Materai. Sumpah? Iya. Gila nih Pak. Makanya gue malu. Itu Materai 6.000, paling 3.000. waktu itu masih 6.000 lah. 6.000. Masih ada duit lah, bisa beli. Di Indomaret kan dia. Di Indomaret gitu. Gitu sih. Terus mungkin tren lagi itu, gue lupa. Ada 2 tren yang gue alamin. Pertama, rambut undercut. Rambut undercut itu adalah menurut gue waktu itu anak sekolah kan pengen gaya kan, rambutnya pengen gaya, tapi nggak boleh panjang-panjang ya kan. Akhirnya terlahirlah undercut waktu itu kan. Undercut, habis itu celana cutbray. Gue SMA ada celana cutbray, Pak. Itu serius? Iya, kalau SMP kan pensil kan, pensil. Nah, waktu SMA tuh gue, temen-temen gue pada celana cutbray. Jadi ngetatnya di sini, bawahnya kombor. Gitu. Sama satu lagi, teman-teman gue pada pakai sepeda motor Tailuk. Tailuk lagi benar-benar. Ban tipis. Ban 17. Ban 17 terus nanti lama-lama platnya diganti Thailand. Ada Thailand terus ada stikernya It Slip apa ya? It slip repeat. Iya. It Slip Tailuk apa sih? Iya gitu. Nah, itulah. Oh iya benar. Itu. Itu. Tapi gue nggak ngikutin waktu itu. Gue salah satu anak yang tidak terlalu ngikutin tren. Kalau di gua tuh dulu yang Tailuk itu deketin Jamet, Pak. Gitu sih. Jadi yang masalah. Lu dulu ini enggak waktu sekolah tuh ada zaman-zamannya rambut kalau liburan tuh diwarnain. Oh, kalau di gue nggak sampai gitu. Seriusan? Tapi gue menemukan tuh di sini. Serius? Di Malang. Oh, berarti lu waktu di Karawang tuh rambutnya homogen semua hitam? Iya benar. Paling merah gara-gara layangan. Paling di cat itu bukan. Habis dikali, bener. Ngelawak aja lu kameramen. Capek. Yang gue tahu mungkin di cat blue black sih. Apa itu? Black blue apa blue black sih? Blue black. Jadi yang kalau kena sinar matahari jadi biru. Oh, ya paham. Black Arm. Tes istri anjing. Black Arm. Ada tes istri Black Arm lu pernah? Ada. Mungkin tes istri mau sponsor. Anak bisa Mas Kates. Itu. Mas Kates. Terus apa lagi ya tren ya? Tapi lu ada ini sih gak sih kayak sosok atau kayak ya guru di sekolah atau kayak penjaga sekolah yang kayak berkesan gitu buat lu? Itu di SMP sama SMA sih. Siapa? Kalau di SMP tuh ada Bu Ari, dia tuh orang Malang. Bu Ari, Michael sekarang begini modelan. Jadi inilah dia mengerti Diri lu. gue dan di belakang gue. Jadi pada saat itu kayak ini guru bahasa Inggris kan. Ada tuh guru di SMP gue tuh guru killer, guru apa dia? Matematika. Ibu inisialnya ini guys. Nah itu mungkin kalau teman-teman SMP gue tahu. Ini Ibu Fiona. Bukan. Terus. Nah itu kan waktu lagi liburan ke Malang, terus lagi belum ada duit buat balik. Akhirnya seminggu setelah masuk sekolah gue baru pulang. Itu akhirnya dimarahin kan sama guru V ini, semua itu dialpain. Nah ketika Bu Ari lihat absen gue, kok nyalpa semua. Akhirnya dia centangin lagi, soalnya tahu. Oh kalau tadi Ibu V itu tadi ya? Ibu Ari. Yang berkesan kan? Oh yang berkesan, Ibu Ari. Aduh males gue kalau ngomongin Ibu V. Oh terus habis itu? Kalau lu yang kan tadi gue guru nih. Mungkin yang sapu-sapu sekolah atau OB. Kalau gua ada sih, gua malah lebih berkesannya di itu yang penjaga sekolah, tukang bersih-bersihnya itu namanya ada Mang Raju. Mang Raju ini itu dia orang India berarti ya? Pokoknya rada ada kode unik NFC-nya lah. Itu buat suka marah-marah kan? Iya benar. Meraju. Lagu sing. Terus ini kan seragamnya lagu sing. Nah waktu itu tuh gue kenapa bisa berkesan? Karena waktu itu kan anak OSIS sama kayak penjaga sekolah kan deket banget lah. Iya pasti. Nah gue tuh sempat ada momen dimana gue dibiarkan untuk bolos sekolah oleh dia. Gimana sih? Jadi gue ketawa nih sama temen-temen gue lewat belakang sekolah. Ada dia lagi bersih-bersih biasa. Gue lupa bahasa Sunda. Pokoknya intinya kayak, ngapain di situ gitu. Dengan marah.
ini mang mau cabut dulu gitu. Soalnya bosan sekolah gitu. Nanti dimarahin guru loh gitu. Ntar ngomong aja, kalau ditanyain ngomong aja lagi gimana gitu. Oh iya deh. Tapi gua kasih duit aja 2.000 buat dia. Buat apa? Tutup mulut. 2.000 tutup mulut anjing. Zaman itu, Pak. Gede Zaman sih. itu. Mungkin sekarang kalau dia kayak ngeliat anak bolos paling minta 50.000 dia. Pasti Pak, orang sekarang anak juga HP-nya udah iPhone. Makanya itu sih kalau gue penjaga sekolah mengkaji juga sih. Sampai sekarang gue misalkan ke Karawang lagi pasti gue samperin. Coba kalau cium. Cowok dia cowok gitu. Terus kalau tadi kan kita udah sedikit banyak dan gue mention sedikit lah tadi susu gua itu Nggak ada duit mas. ngutang lagi ntar Mang, Oi, putih habis nih. kano san. bodoh kemana Duh, kok nih ngerepoti ya. Sekali-sekali main anak sekolah, kayak gak pernah sekolah aja. Nggak sekolah mas? Kalau TK langsung lulus, Om. Nah, tadi kan gue udah sedikit banyaknya membahas tentang cinta. Iya, apa zaman-zaman sekolah lah. Kalau lu ada nggak sih kayak kisah kasih cinta lu gitu loh di sekolah waktu itu? Yang berkesan. Yang berkesan. Ada. Itu ada tuh cuma ada background. Oh iya. Ayo lanjut. Dengan si dia. Lanjut durasi. Ada atau nggak tuh? Ada sih. Apa? SMA itu. Udah pas 3 juga. Jadi gak apa-apa mas, masuk aja mas. Aus. Misi. Iya. Misi. Santai. Bayar ya? Namanya? 5.000. Air putih bayar anjir. Mahal premium. Aku pakai Pertamax sih mas. Wah, Premium udah dihapus kok. Iya. turbo. Lanjut. Kelas 3 SMA itu. Jadi saya waktu kelas 3, dia kelas 1. Iya. Terus. Kira itu udah di Instagram. Follow nih. Udah kenal tapi? Belum. Tapi dia tuh tau gua OSIS tuh. Oh, OSIS. Terus abis itu, OSIS. wis. Aku ya sis. Oh iya. Aku aman. Nice info. Oke, lanjut. Ini walaupun ngeditnya agak sedikit dipotong-potong ya, tapi gue minta banget. Tadi aku amar yang dimasukin. Itu gua follow di IG-nya. Terus gua minta ke gua tuh kan adalah kenal sama kawannya dia. Gua minta nomornya. Gua chat juga. Gua chat 2 hari deh itu. 2 hari kena. Nah, jadian. Sekarang Sekarang susah ya, PDKT 2 hari kayaknya susah banget. kalau PDKT 2 hari dibilangnya ini cowok, jadinya dia pride-nya ceweknya gampangan. Oh iya. Tapi menurut gua enggak juga sih. Nah terus apa yang bikin berkesan aja? Oh iya. Berkesannya ini. Lu tadi cerita kronologisnya, bukan berkesannya. Begitu jadian lalu kalau nonton pasti Anda merasa kalau nonton itu apa ya, kayak yang gue bener-bener kayak orang-orang cerita kisah kasih SMA itu gue alamin gitu. Yang nganter pulang, Berantem di parkiran. aduh anjing, berantem di parkiran. Iya. So 3. Po. Mana sekolah itu orang ceramah lah, masih tahu ranto. Itu drama lu. Pagi CE. Kenapa kolosal kan? Kalau salah. Zaman kerajaan. Rame. Habis itu Lanjut. pulang naik motor hujan-hujanan. Apalagi ya? Itu sih. Itu biasa itu. Iya, tahu yang beliin BMX anjing ke Bandung. Jadi gimana ceritanya? Ya kalau gue itu sih. Apa kayak tuh? Gua sampai Lengkapnya di ngobrol cinta sih. Iya, jadi nanti tunggu aja ya tentang cintanya kita berdua. Itu aja. Ya itu kalau gue kan berkesannya bawain BMX, terus putus itu berkesan menurut gua. Kalau gua tuh putusnya tuh ini sih karena masih labil mungkin gua sama dia kan. Jadi putus habis itu Yang drama-drama dong, teman-teman kayak drama-drama gitu. ini gua ceritain. Satu momen. Jadi waktu itu udah lulus. Kayak gini sih, kayak lu udah selesai ujian tapi masih ke sekolah. Oh iya. Iya, makanya gua masih nyusul dia gitu kan. Dia masih sekolah. Terus gua lagi di atas, lagi main game. Sama ada dulu ibaratkan sebelum gua ngebet dia, gua ngebet anak sini dulu, ada satu anak, tapi nggak dapet. Gua main bareng sama dia kan, FF waktu itu main FF.
Akhirnya Masih saya tidak tahu Ah. kalau suara-suara ini masuk ke kamera. Hei! Sorry. Udah gitu, gue nggak tahu kalau ada yang naik. Pas gue madep ke kayak notice lah, dia langsung lari ke bawah. Wah ini marah ini. Nah, terus lu kejar. Gue kejar kok. Terus Tunggu. terus Kira ada kawan gue malu sih sumpah itu. Gue tarik tangannya dia nggak mau. Dia lari ke atas. Gue ambil motor, naik. Kira dia udah nggak mau ngomong. Malunya terputus. tapi habis itu nyambung lagi atau enggak? Nyambung lagi seminggu kalau nggak salah. Nah, jangan percaya sama cewek yang minta balikan. Yang atau gampang. Iya benar balikan. itu. Udah gitu seminggu putus, udah jauh lagi, tiba-tiba dia ngechat, udah deket lagi, jadian lagi. Sampai sekarang? 3 kali kayaknya. Sampai sekarang? Enggak, itu terakhir 2020. 20. Oh iya. Jadi kita lewat saja wakil maybe-nya Ya. karena saya tidak pernah studi tour. Saya pernah. Kayak Tapi nggak menarik sih studi gue sumpah. saya itu kebalikannya Anda gitu, Pak. Apa? Waktu itu kan Anda tidak bayar uang sekolah 3 tahun, tapi bisa studi tour 3 kali. Kalau gua kebalikannya, bisa bayar sekolah 3 tahun, tapi nggak pernah ikut studi tour. Emang itu ada tapi lu nggak ikut itu? Iya, emang gua nggak ikut. Kan gua orangnya Aku studi kasus sih. Next. aku studi wae ya. Nah, kan udah lah, tadi udah bahas-bahas pre, Iya. kan sebelum sekolahnya udah, waktu sekolahnya udah, terus waktu mau lulus. Ekspektasi lu setelah lulus SMA tuh gimana sih? Kalau ekspektasi gue sendiri sih ini sih, karena pas itu yang gue mau lulus tuh bener-bener lagi goyang-goyangnya. Jadi kayak Goyangnya dalam apa? Goyang badan atau goyang goyang 25 tau gak? SCTV ya? Tahu. Guys itu lagi inilah Kehidupan lah. kehidupan akhirnya ya gue bodo amat gitu. Tapi akhirnya ekspektasi gue sebenarnya dulu bener-bener pengen kuliah jeda tipis mahasiswa gitu. Akhirnya itu terjadi. Gue tapi gak mengakui aktif, tapi aktif lah. Aktif. Itu di BEM, itu kajian dan lain-lain. Online lah. Ya itulah pokoknya. Nggak offline kan? Mobile Kan aktif online. Kalau nggak aktif kan offline. menghubungkan sih, connecting. Terus. Ya udah akhirnya ya ekspektasinya ternyata terjawab. Kalau lu gimana ekspektasi? Gue ekspektasi setelah lulus SMA sih ya sama lah ya kuliah bener. Mosok. Kan ekspektasi. Ekspektasi. Terus gue waktu itu karena masih pacaran, jadi ekspektasi gue kayak gue setelah lulus tuh kayak masih bisa berhubungan. Gak kayak lu ada ekspektasi nggak sih? Gue kuliah di luar Karawang nih. Ah. Tiap libur gue balik nih. Iya itu masih. Tapi hanya bertahan 1 bulan. Dia ngajak putus, tapi gue yang putusin. Ya gitulah itu Iya, lebih iya. bahas cinta aja. Ya itu sih. Terus ekspektasi gue nggak ada sih. Gue merasa kayak ya cuma kuliah doang. Itu dong. Dan yang saya dapatkan sekarang tidak hanya kuliah. Semuanya. Semuanya saya dapat. Seperti ini. Seperti ini. Itu sih. Gimana kalau kalian di masa sekolahnya dari tangan? Ya karena kita belum bisa bayar penonton bayaran, jadi penonton bayaran kita cuma 3 ya hari ini. Iya, tiga. Ayo tangan. Terus. Si meriah. Terus. Jadi buat kalian yang mungkin ada nggak nih yang punya kenangan pahit mungkin atau kenangan atau kalian yang lempeng-lempeng karena itu di sekolah yang ambis-ambis kan enggak nih ya itu gimana gitu pengalaman mungkin boleh tulis di komen. cerita di komentar Terus gitu. sama ini juga sih gue mungkin kalau kalian nanti komen gitu, aduh bang, lu tadi kelewatan tuh kayak bahas-bahas anak-anak SMA itu jenisnya apa-apa aja. Soalnya kan ada juga. bener. Karena kan kita ini cuma singkat doang kan. Itu boleh aja langsung request mau bahas apa gitu Betul, waktu masa boleh. sekolah gitu. Nanti kita masukkan ke konten-konten kita. Atau mau Siapa tahu part 2. itu. atau mungkin mau request masa tenggang. Waduh. Masa lembo ya. Masa lembu. Pulau Pembuangan. Itu dia. Ya. Jadi kayak Sorry. seperti gitu aja ya. Kan? Oh. Ya lagi-lagi terima kasih kepada Doro Putih yang sudah menyediakan sesuatu buat kita. Tepuk tangan. Doro Putih. Terima kasih Doro Putih. Sepi kan? Woi bayar woi. Ngutang sih lah Pak. Itu terus jangan lupa follow Instagramnya Samsakerta dan Twitternya ada di sini.
Bisa. Di linknya di deskripsi dong udah. Ya linknya ada di deskripsi. Teksnya jelek anjing kalau gue edit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu. Terus juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau yang mau mampir ngopi di Doro Putih boleh banget. Di mana, Mai? Di Jalan Ikan Tombro nomor 14. Jangan kaget, setiap hari ada muka-muka kita ini. Yoi. Ada baristanya. Wow! Kono take konek kono. Dia pulang dari intro. Sering. Itu. Ya itu. Apa lagi Del? Jadi yaudah sih segitu aja sih mungkin. Jadi jangan lupa juga tonton konten-konten kita berikutnya. Berikutnya ditunggu setiap hari Rabu sore. 4 sore. Jam 4 kalau nggak jam 6. Kalau mager dikit jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau kayak kemarin lupa akun jam 6. Tiba-tiba, Mike kok gue lupa akunnya Semester Kerta ya? Waduh, cuma segitu doang. Iya, terus saya mengeluarkan jurus mengingat semua password aja. Itu dia. Itu sih. Jadi ya terima kasih udah nonton video kali ini. Dan Kalau ada kurangnya mohon maaf. like karena kita udah pakai GSM. Ini effort ini. Ini nyarinya sampai dimarahin mama ini. Ini gua sampai ke Surabaya ngambilnya. Ambil sampai ke Surabaya. Ya enggak lah. Itu. Itu orang. Jadi saya buat penutup saya ingin bernyanyi lagi. Iya. Udah gue balik dulu. Ya udah, thank you ya. Thank you. Ini jangan lupa nih. Tadi gua kan habis dari teater. FX Sudirman. Oh, JKT. Iya, Boleh nih, terima kasih ya. Buat supaya lu sekolahnya nggak bete-bete amat lah. Boleh. Iya, buat nanya. Siapa namanya nih, Mas? Ini namanya Mira. Oh. Itu. Jadi ntar lu kan kalau bete-bete ke FX aja dah. Boleh, siap. Duluan ya. Sama-sama. Hati-hati. Angkot JOT juga. jangan lupa endorse. Dah. Ambil Mira keren. Gak apa-apa. Nah, jadi buat penutup kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Huntsman. Jadi intronya gini pertama. Wah, enak.